seorang Hercules ketum kita yang istrinya diberi suatu makian kata kasar yang persoalannya adalah pada suaminya. Kenapa ibu-ibu yang persoalan suaminya malah ibu-ibu yang dimaki, diserang menjadi utama? Itu artinya memancing emosi. Betul. Tidak fair dong, ya kan? Kalau ada urusan hal-hal politik apalagi ini keras, ya kan? Jangan pakai HP anak, pakai HP sendiri dong. Gentle gitu ya. Gentle ya kan. Sehingga anak tidak terikut. Jadi bingung kan, anak dipanggil lalu karena itu berasal dari handphone anak, bukan handphone Pak Bahar. Nah, di sana disampaikan di sana bahwa ya situasi bagus, silaturahmi bagus, dan Maung Hercules juga berbahasa sangat santun, ya kan. Nah, masalahnya apa begitu? Kalau dikatakan itu sebuah penyekapan atau sebuah intimidasi. Kalau penyekapan kan di ruang luas, di teras, ya biasalah mau menerima tamu-tamu, kami juga biasa di sana. Daripada kita menimbulkan kegaduhan yang negara kita juga sudah banyak persoalan, ya kan. Di ruang publik yang kegaduhan seperti ini lebih bagus ya kita normalkan kembali ya. Silaturahmi yang baik. Apa namanya itu? Ya, cabut laporan. Cabut laporan lah, wahai Pak Gufron ya, bahwa itu akan lebih baik karena memang hal ini juga tidak terlalu penting lah, tidak terlalu menurut saya yang krusial banget, dan mari kita bisa secara kekeluargaan ya. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Pilihan Sulung Mulyono. Kali ini kita tidak bicara tentang Pak Mulyono, kita bicara tentang hal lain yang seru sekali ya. Siapa yang tidak mengenal Hercules Rosario Marsal atau sering dipanggil dengan Maung ya kan. Nah, kali ini ya beberapa hari ini ya kita jadi ramai karena ini menarik ya ceritanya, di mana Maung Hercules ya dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya oleh LBH PP Muhammadiyah dengan tuduhan menyandra dan menculik dan seterusnya. Ini kan jadi seru, kok bisa ya seorang Maung Hercules yang dikenal oleh publik sekarang ini sudah rajin beribadah, ya kan, sudah insaf, sudah meninggalkan segala perilaku dulu yang dianggap beliau itu sebagai preman ya. Tiba-tiba kok ada cerita seperti ini lagi ya kan. Dan bahkan sebenarnya kemarin saya juga sudah melihat press conference dari Grip Jaya ya, karena Maung Hercules ini adalah ketua umum Grip Jaya. Grip Jaya itu adalah sebuah ormas yang pokoknya sangat dikenal ya. Di Jakarta ini setidaknya, di Jabodetabek sangat dikenal. Ya, Hercules adalah salah seorang diehardnya Presiden Prabowo Subianto sejak lama ya, sebelum Pak Presiden pun menjadi ketua umum Gerindra pun beliau ini sudah dekat dengan Pak Prabowo. Nah, jadi wajar kalau kemudian ini menjadi heboh karena ini dianggap diehardnya Pak Prabowo nih kok menculik kan begitu. Nah, sebenarnya ini benar nggak sih menculik? Nah, dari informasi yang saya coba telusuri ini sebenarnya tidak seperti itu, karena versi dari pihak Ahmad Bahar yang anaknya katanya diculik oleh Grip Jaya atas perintah ketua umumnya, ini sebenarnya ceritanya nggak seperti itu. Makanya di dalam diskusi kali ini kita mencoba meluruskan cerita yang sebenarnya. Ya, mengenai siapa salah dan benar itu saya pikir kita bisa mencerna sendiri masing-masingnya, dan biarkan juga aparat hukum nanti yang akan memproses pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari anaknya Ahmad Bahar ya, yang diculik ini namanya Ilma ya kan. Nah, saya sudah bersama dengan Ibu Mimi Ludmila, seorang Hercules lover. Jadi kita tidak hanya mengenal Jokowi lover. Ternyata ada juga Hercules lover yang juga seorang ibu-ibu. Karena yang diserang ini sebenarnya katanya awal ceritanya adalah istrinya Maung Hercules, Ibu Nia. Selamat pagi Bu Mimi. Ya, selamat pagi. Wah, hebat juga nih. Ibu Mimi ternyata Hercules lover. Waduh, keren ini. Ternyata banyak sekali ya emak-emak sekarang di Jakarta itu yang mengidolakan Maung, karena memang kalau kita lihat ya ada transformasi ya dari
sosok Hercules yang dikenal pokoknya Raja Preman Jakarta lah, seolah-olah kan seperti itu. Itu kan stigma yang nggak bisa juga dilepaskan ke dalam diri sosok Hercules. Tetapi beberapa tahun belakangan ada perilaku baru yang juga orang tahu bahwa Hercules sudah menjadi mu'alaf dan beliau menjalankan ibadahnya dengan baik, bahkan memelihara ribuan anak yatim, ya kan, dan sering mengaji, ya kan, dan ibadahnya bagus. Bahkan setiap tahun beliau itu menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Nah, tiba-tiba ya ada berita seperti ini, ya kan. Saya sendiri juga kaget karena beberapa bulan lalu kalau nggak salah saya pernah ketemu dengan Maung di markas besarnya di Kedoya, ya kan, dan bertemu langsung dengan Maung Hercules, ya kan. Nah, jadi dan saya memang melihat Maung ini sebenarnya sudah asik sekali, ya kan, nggak ada. Ya wajah beliau memang seperti itu, ya memang kon dari sono, ya kan. Nah, Bu, terhadap peristiwa ini ya mungkin Ibu bisa menjelaskan ke penonton kami, ya kan, duduk persoalan yang sebenarnya sebab akibatnya itu seperti apa supaya tidak ada informasi yang sifatnya hanya one sided. One sided itu artinya hanya satu sisi, ya. Publik itu kalau menerima informasi hanya satu sisi cenderung salah, ya kan, harus dari dua sisi. Nah, bisa dijelaskan nggak, Bu, duduk perkara sebenarnya sehingga ada tuduhan Ahmad Bahar, anaknya kemudian diculik oleh Grip Jaya dan dibawa ke markas besar Grip Jaya di Kedoya. Kemudian katanya disuruh lepas jilbab segala macam. Nah, saya sih sudah mendengar ya versi yang sesungguhnya. Nah, mungkin Ibu sebagai Hercules lovers bisa menjelaskan lebih detail lagi, Bu, seperti apa jalan cerita. Nggak ada asap kalau nggak ada api, kan begitu ya. Betul. Falsafahnya kan seperti itu. Sebaliknya juga nggak ada akibat kalau nggak ada sebab. Nah, ini mungkin mak-mak di rumah, para perempuan di rumah juga perlu tahu, karena yang diserang awal katanya ini adalah istrinya Maung Hercules oleh Bahar ini. Nama lengkapnya Bahar Ahmad Albar apa Bahar ya? Bahar ya. Kang Bahasa kalau ingat Bahar ini, saya pencinta preman pensiun, itu jagonya namanya Kang Bahar. Saya pikir Kang Bahar ini nggak taunya beda lagi. Silakan Bu Mimi. Iya, baik. Terima kasih Mas Budi. Selamat pagi pemirsa juga semua. Memang secara detail akar permasalahan tentu kita juga bisa sama-sama menonton ya. Namun yang perlu saya tarik di sini adalah bahwa isi bahasa kekerasan yang diterima oleh Bu Nia tentu itu tidak bisa kita terima juga, ya kan, baik sebagai orang perempuan apalagi seorang Hercules ketum kita yang istrinya diberi suatu makian kata kasar yang persoalannya adalah pada suaminya. Kenapa ibu-ibu yang persoalan suaminya malah ibu-ibu yang dimaki, diserang menjadi utama? Itu artinya memancing emosi. Betul. Tidak fair dong, ya kan? Nah, artinya adalah Pak Bahar di sini mempunyai persoalan dengan Hercules, istri dimaki. Lalu disampaikan di situ bahwa ditantang untuk bertemu. Ditantang untuk bertemu. Nah, mungkin karena ditantang untuk bertemu, Ibu Nia juga pasti tidak merespon juga sebagai yang ditantang ya. Artinya malah bertanya di mana, kemana alamannya. Nah, ini bukan mendatangi, malah Pak Ahmad Albar yang memberi alamat. Bahar. Kalau Ahmad Albar tuh penyanyi rocker, Bu. Kita serempetkan sedikit supaya lebih seru ini kan. Ahmad Bahar, Ahmad Albar ya, Ahmad Bahar. Nah, Pak Bahar ini memberikan alamat dan tentu karena merasa diundang ya didatangi. Jadi, didatangi dong. Pak Bahar lah yang memberikan alamat ke Bu Nia. Ya udah kalau begitu datang aja ke rumah saya. Ya. Kalau perlu Gripnya juga datang ke rumah saya. Begitu kan asal muasal ceritanya. Betul. Di WhatsApp-nya Ilma dengan Ibu Nia ya. Betul. Jadi artinya karena diundang kita datang. Jadi bukan mendatangi ya. Bukan mendatangi. Nah, karena sudah diundang datang, yang pengundang tidak ada di tempat. Baharnya nggak di rumah. Bahar tidak di rumah. Yang ada anaknya. Nah, tentu yang ada anaknya terjadilah dialog, terjadi ini untuk meluruskan informasi. Niat baik Maung Hercules melalui mungkin anggota Satgas ya yang datang ke rumahnya. Ya tentu bagaimana bisa berkomunikasi langsung berhadapan dengan Maung Hercules. Dibawalah ke Kedoya. Ke markas, itu yang tujuannya dibawa kira-kira waktu itu apa, Bu ya? Kenapa Ilma ini harus dibawa ke markas? Saya rasa tujuan juga bagus ya, karena Maung Hercules juga orangnya humanis
juga perempuan, bagi kami ibu-ibu yang tadi dikatakan apa tadi, kalau ada Jokowi lovers atau Prabowo lovers, sekarang ini ada Hercules lovers. Hercules lover. Dan ibu adalah salah seorang Hercules lover. Seorang Hercules lover, woman-nya ya. Nah, jangankan menghadapi wanita, menghadapi pria juga humanisnya luar biasa. Nah, apalagi nih ada anak Pak Bahar untuk diundang datang ke lokasi, ke markas GRIP maksudnya, itu adalah untuk silaturahmi kekeluargaan dan mengklarifikasi hal-hal, meluruskan hal-hal yang tadinya handphone. Jadi tadi saya lupa mengatakan chat itu berasal dari handphone anak. Handphone isinya makian oleh Pak Bahar memakai handphone anak gadisnya, Ilma. Jadi Bahar ini menchat Bunia, istrinya Maung, yaitu menggunakan HP-nya Ilma, anaknya. HP anaknya. Oh, kenapa nggak pakai HP-nya Bahar ya? Nah, itu harus jadi perhatian juga nih bagi ibu-ibu dan anak-anak dan bapak-bapak. Kalau ada urusan hal-hal politik apalagi ini keras, ya kan, jangan pakai HP anak, pakai HP sendiri dong. Gentle gitu ya. Gentle ya kan. Sehingga anak tidak terikut. Jadi bingung kan, anak dipanggil lalu karena itu berasal dari handphone anak, bukan handphone Pak Bahar. Nah, di sana disampaikan di sana bahwa ya situasi bagus, silaturahmi bagus, dan mau Hercules juga berbahasa sangat santun, ya kan. Nah, masalahnya apa begitu? Kalau dikatakan itu sebuah penyekapan atau sebuah intimidasi. Kalau penyekapan kan di ruang luas, di teras, ya biasalah mau menerima tamu-tamu, kami juga biasa di sana seperti itu. Nah, memang kalau saya cermati penjelasan dari pihak GRIP Jaya, pada saat kedatangan itu juga wakil dari warga, dalam hal ini Pak RW, di mana domisili Pak Bahar itu ikut mendampingi. Artinya kan bukan penyekapan dong kalau didampingi oleh Pak RW sebagai wakil dari penanggung jawab warga lah, kan begitu. Nah, memang tujuannya datang itu memang kalau yang versinya GRIP Jaya untuk mengklarifikasi, ya kan, kenapa kok kamu membiarkan HP-nya dipakai ayahnya untuk memaki-maki istrinya ketum, kan itu sebenarnya. Makanya karena ketumnya lagi di jalan, ya udah deh, daripada menunggu nanti ke markas kami aja, nanti kami antar balik lagi, kan begitu ceritanya. Dan memang di sana itu terjadilah, anggaplah cerita yang kayaknya ini kebenarannya perlu diuji. Cerita itu saya dengar dari pengacaranya Ilma sendiri, dari LBH-nya PP Muhammadiyah, Gufron ya. Di sana itu katanya Maung Hercules marah-marah, maki-maki juga, ya kan, si Ilma ini ya. Dan kemudian disuruh lepas jilbab, ya kan. Kemudian mengeluarkan senjata api atau pistol dan kemudian ditembakin, kan begitu. Nah, ternyata itu adalah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kan banyak saksi. Kan itu kan biasalah kalau terasnya Maung itu kan terbuka ya, ruang terbuka. Banyak saksi dan ada Pak RW yang mendampingi. Betul. Ya kan, apakah Pak RW membenarkan cerita Gufron ini bahwa disuruh lepas jilbabnya itu? Nah, itu gimana Bu cerita yang sebenarnya, Bu? Ya kalau sebenarnya saya juga tidak berada di sana kan, cuman kita melihat dan mendengar beberapa keterangan-keterangan baik dari medsos maupun keterangan langsung dari orang-orang terdekat beliau. Menurut saya itu juga tidak benar, ya kan, bahwa dikatakan demikian tuh sangat sekali seorang Ilma, sampai ya katakan Ilma kan perempuan ya, 32 tahun kalau tidak salah. 33. Pas ulang tahun lagi. Pas ulang tahun ya. 33 tahun. Artinya buat menyatakan dan dinyatakan seperti itu sampai dikatakan juga disuruh lepas jilbab. Saya rasa itu juga arahnya sudah arah politisasi ya. Nah, jangan dipelintir lah begitu ya. Berarti Ibu menganggap itu informasi nggak benar? Nggak benar. Dipelintir lah menurut saya. Bahwa seorang perempuan ya kan ada di markas, ada di daerah wilayah GRIP. Ada ketum Maung Hercules juga di sana yang orangnya sosoknya menurut saya sangat-sangat care lah dengan perempuan, apalagi seusia anak gitu ya. Menurut saya itu tidak tepat. Itu tidak tepat dan perlu diluruskan begitu. Seperti berarti itu.
yang benarnya seperti apa, Bu? Kalau yang informasi yang Ibu terima ya sebagai Hercules lover, Ya. yang terjadi pada saat itu seperti apa? Ya, satu kalau penyekapan jelas tidak, karena itu di ruang terbuka di teras. Kalau disekap itu berarti benar-benar Ya ruang tertutup, dalam ruang tertutup, tidak ada orang lain, ya kan? Mungkin tangannya diikat, ya kan, mulut ditutup, itu baru penyekap ya. Kalau ini kan enggak. Ya. Kalau ini enggak seperti itu. Iya. Oke, berarti tuduhan itu bisa dibantahkan dengan fakta. Ya kan? Kemudian kalau intimidasi, ya kan, di bawah tekanan psikologis, orang banyak ketawa-ketawa kok, bergurau, kan begitu ya? Ya, di mana psikologisnya juga tertekan, ya kan? Kemudian lalu suasana juga rileks, ada Pak RW seperti dikatakan tadi, ada mungkin pengurus lain, ada orang-orang lain lah yang jelas ada keramaian juga lah di sana. Kalau mengeluarkan senjata atau mengeluarkan senjata terus ditembakin segala macam itu gimana, Bu? Nah, kalau itu menembakkan senjata itu ya saya juga belum bisa komentar ya, tapi dalam artian bahwa persoalan itu kan, persoalan memegang senjata itu dan menembakkan senjata itu mungkin pihak terkait yang lebih kompeten lah menjawabnya. Menurut saya seperti Tapi itu. menurut Ibu nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Hercules sampai masa ke seorang perempuan ya kan masih muda, Hercules yang dikenal pokoknya hebat gitu ya, laki-laki tanpa rasa takut kan gitu, menghadapi perempuan mengeluarkan pistol, itu nggak masuk akal menurut Ibu? Ini nggak masuk akal. Ya, menghadapi perempuan pakai pistol itu nggak masuk akal. Cukup dengan kata-kata kan. Bukan tipenya Hercules. Bukan tipenya Hercules seperti itu. Kami Hercules lover juga mengatakan bukan tipenya Hercules seperti itu. Lantas menurut apa tujuannya sehingga dibangun narasi seperti itu oleh pihak penasihat hukum dari Bahar ini menurut Ibu? Tujuannya apa? Ya, kita kan mengkaji bahwa memang ada permasalahan sebelumnya antara Bahar dengan Hercules terkait urusan dengan Pak Amin Rais sebelumnya katakan ya. Seperti itu. Nah, ini kan lingkaran LBH juga lingkaran LBH Muhammadiyah ya. Ya, kita coba sebagai orang awam mengkait-kaitkan hal-hal itu begitulah, bahwa ini ada cari panggung nih seperti itu ya, atau ini ada hal yang perlu belum terselesaikan, atau ada pesan khusus ya, kita tidak tahu. Tapi jangan juga bahwa hal-hal yang punya misi khusus lalu yang dihantam memakai tangan orang lain, apalagi perempuan, Ibu Nia. Ya kalau memang menghadapi Herculesnya langsung, jangan Ibu Nia dimaki-maki, jangan Ibu Nia di WhatsApp dengan kata kasar. Saya sebagai penggiat perempuan juga merasa ini suatu hal yang tragis yang tidak boleh terjadi seperti itu. Perempuan dijadikan alat substansi untuk komoditas politik. Tujuan suaminya yang dihantam istrinya begitu. Oh, berarti Bahar ini adalah istilahnya anggaplah orang Muhammadiyah barangkali ya, simpatisan Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah. Barangkali. Sepertinya seperti itu Sepertinya ya. seperti itu. Karena Sepertinya seperti itu. memang dalam beberapa informasi di sosmed memang seperti itu. Jadi Bahar ini ya marah ke Maung Hercules karena Hercules dinilai mengintimidasi Pak Amin Rais. Dengan video Pak Amin Rais yang sempat heboh kemarin itu. Yang super heboh kemarin masalah. Ya, yang anggaplah ya memfitnah Seskap Teddy dan Pak Presiden. Betul. Nah, itu dinilai oleh Ahmad Bahar, Hercules mengancam mengancam Amin Rais. Nah, karena itu kemudian marah ke Hercules nih, ceritanya seperti itu ya. Makanya kemudian mencoba berkomunikasi dengan Hercules. Tapi kok yang dicat istrinya Hercules? Ya, seperti kira-kira ada hubungan apa ya Bu ya setahu Ibu sehingga Bahar ini bisa memiliki nomornya Ibu Nia, istrinya Hercules? Ini kan aneh juga ya. Seseorang karena punya cara rencana ya, karena memang polanya ingin menghajar dulu istri, padahal suaminya tujuannya itu kan berupaya aja mencari nomor telepon Ibu Nia, ya kan? Dan saya rasa itu hal-hal yang bisa didapati oleh seorang Bahar. Nah, tapi yang paling tidak pantas adalah seorang Bahar memakai komoditas perempuan itu tadi yang seperti saya katakan. Tidak gentle dong, ya kan? Meruntuhkan mental perempuan, istri Maung Hercules ya. Untuk seseorang di belakangnya yaitu suaminya begitu. Nah, kita perempuan sebagai penggiat perempuan itu suatu hal yang jangan dong, ya kan? Ke depan marilah perempuan-perempuan juga termasuk women
Hercules lover ya, kita sangat menentang keras dengan cara-cara seperti ini. Juga termasuk masalah Ilma ya. Ilma kan juga seorang perempuan. Iya. Berhadapan dengan Ibu Nia seorang perempuan. Usia jauh lebih muda dari Ibu Nia. Ibu Nia adalah tokoh, istri seorang tokoh. Kita hargai. Namanya istri seorang tokoh dan kita juga usia yang lebih muda seorang perempuan. Di mana solidaritas perempuannya? Sisterhood-nya di mana gitu. Apakah tidak bisa sesuatu persoalan itu diadakan dengan komunikasi langsung yang lebih sehat? Ya kan? Tidak dengan makian ya kan? Atau tidak dengan melaporkan seperti itu ya. Memakai lagi LBH, kuasa hukum dan lain sebagainya. Ya perempuan cobalah lebih cair sesama perempuan untuk saling peduli dan memunculkan solidaritas perempuan. Kalau salah, ya kita sebagai mentor ya diperbaiki, diingatkan. Bu, ini bukan saya kemarin, Bu. Yang WA itu bukan saya, WA saya dipinjam. HP saya dipinjam. Ya, HP saya dipinjam papa saya. Seperti itu. Nah, ini yang memang perlu hati-hati juga ya para istri-istri di rumah. Karena jangan sampai peristiwa seperti Bahar ini kemudian juga terjadi di mak-mak lainnya di rumah atau anak-anak ya kan. Masing-masing orang kan rasanya saat ini sudah anak SD aja sudah punya HP sendiri gitu loh. Ya. Iya kan? Artinya apalagi anaknya sudah dewasa loh, umur 33 tahun kan sudah dewasa. Nah, ini juga mungkin ada kelalaian Ilma juga ya, kok mau aja HP-nya dipakai ayahnya untuk kepentingan chat seperti itu ke orang lain yang rasanya itu pasti akan menimbulkan masalah. Ya kan? Dan saya juga mencoba mencerna ya Bu ya. Kalau memang itu chat dari ayahnya ke Ibu Nia, kan dia membaca, ayah kok HP saya dipakai untuk memaki seorang, nanti saya yang dituduh ya kan. Nah, ini yang kita sebagai sebagai penonton atau sebagai masyarakat hilang nih ceritanya di sini, kita nggak tahu ruang ya kan? Kosongnya hilang. Kenapa Ilma membiarkan ayahnya menggunakan HP-nya ya WhatsApp ke Ibu Nia ya kan? Ini yang kita nggak tahu apa yang terjadi di internal keluarga mereka ya kan. Dan kemudian menjadi menarik juga, saya juga masih bertanya-tanya sebenarnya Bu Nia Bu Mimi, kenapa Ahmad Bahar mengundang loh? Ya udah datangnya ke rumah saya, kan itu undangan dari Ahmad Bahar. Dijawab siap oleh istrinya Hercules. Alamatnya di mana? Di mana alamatnya? Kasih alamatnya lengkap. Oke, dikasih alamatnya lengkap, ya udah kami datang. Tapi suami saya nggak bisa karena masih di luar kota. Grip yang akan datang, kan begitu. Jadi kalau yang disampaikan Gufron itu kan mendatangi, menyatronin, menggeledah rumah segala macam. Kalau itu yang dilakukan, saya membenarkan Gufron karena itu kan kewenangan polisi. Ya kan, mendatangi rumah orang, apalagi membawa pergi, apalagi memeriksa ke dalam rumah, itu kan nggak boleh. Nah, saya nggak tahu fakta yang sebenarnya apakah benar anggota Grip Jaya yang datang ke rumahnya Bahar yang di Depok itu sampai menggeledah rumah. Ya kan, itu kan harus ada saksi dan ada bukti-buktinya juga rumahnya digeledah. Ya kan, nah tetapi kehadiran Pak RW di lingkungan rumahnya Bahar itu saya pikir jadi saksi kunci terhadap laporan yang disampaikan oleh Gufron ini. Nah, sebenarnya saya juga bingung, ada rancu. Ini Gufron ini kuasa hukum dari Bahar atau kuasa hukum dari Ilma? Ya kan, ini saya yang rancu karena di televisi beda-beda. Ini kuasa hukum Bahar, ini kuasa hukum Ilma. Padahal Ilma tidak merasa terintimidasi di sana. Orang dia menurut cerita Grip Jaya, dia berkomunikasi dengan baik kok, makan, ya kan. Ketika itu dia juga lagi sakit kepala dicariin obat, kan gitu. Nah, dan malamnya ya sudah ada semacam perdamaian di Polres Depok. Ya. Saya dengar seperti itu. Nah, gimana Bu? Kok sudah ada damai di Polres Depok, kok tiba-tiba kemudian ada pelaporan lagi Gufron ini atas permintaan Bahar? Nah, mungkin bisa ada tambahan cerita Bu. Nah, sama, artinya bahwa kita menganalisa ini kajian tuntas kita lah ya, bahwa kenapa yang sudah didamaikan di Polres Depok lalu keesokan harinya, kalau tidak salah itu tanggal berapa itu? Ya pokoknya setelah perdamaian itulah. Itu malah
bersama LBH Muhammadiyah, Ilma mendatangi untuk Polda Metro. Polda Metro ya. Dalam artian di sini ada space ruang waktu yang diisi lagi ya. Ada ruang kosong yang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, diisi lagi, dicekoki lagi, dimasukkan lagi kepada pemikiran Ilma sehingga Ilma sampai seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah, kita tidak tahu juga ruang kosong. Nah, tinggal kita tunggu beritanya nanti seperti apa ya perkembangan terakhir, karena terakhir juga laporan ada lagi Ahmad Bahar akan melapor lagi sendiri. Nah, itu tadi kuasa hukum Ahmad Bahar, Gufron sebagai kuasa hukum Ahmad Bahar atau kuasa hukum Ilma atau dua-duanya. Mungkin dua-duanya barangkali. Mungkin dua-duanya barangkali karena ini menjadi suatu kesatuan. Nah, berarti memang ini akan ada aksi balas pantun ini karena dalam press conference Grip Jaya kemarin yang dihadiri utuh oleh seluruh pengurus DPP Grip Jaya, ada ketumnya, ada Maung Hercules di situ, ada sekjennya Zulfikar, ada Niko Kili-Kili, sahabatnya Hercules Maung, ada kepala bidang hukum Grip Jaya, Bung Martin, menyampaikan akan membuat LP juga kepada ke Bahar karena sudah menyampaikan fitnah juga ya, yang membangun cerita yang tidak sesuai fakta. Nah, jadi ini akan panjang nih cerita berbalas pantun. Nah, yang menarik juga adalah ini kan sebenarnya awalnya dari percikannya ini kan muncul karena Hercules mengomentari videonya mantan ketum PP Muhammadiyah Amin Rais. Ya kan? Nah, Hercules dalam posisi sebagai dieharnya Pak Prabowo. Bahar dalam posisi diehardnya Amin Rais. Ini semuanya masing-masing diehard nih ya kan. Orang-orang yang membela masing-masing idolanya dan tokohnya. Bahar ini adalah diehardnya Amin Rais. Maung Hercules adalah diehardnya Presiden Prabowo. Dan semua orang tahu itu. Ya kan, sejak lama memang Hercules itu adalah sahabatnya Pak Prabowo kan begitu. Tidak hanya ketika Pak Prabowo jadi presiden kan begitu. Dan sebenarnya kalau saya lihat ya mungkin ini subjektivitas saya, apa yang diingatkan oleh Maung Hercules kepada Pak Amin itu normatif saja, tidak ada intimidasi di sana. Makanya kan nggak menjadi masalah ya kan gitu loh, nggak ada menjadi masalah. Sama halnya ketika Hercules ya bersama Grip Jaya mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo. Ketika awal-awal sekali ya kan dulu TPUA ya namanya ya, Roy Suryo dan teman-temannya mendatangi rumah hanya ingin menyatakan dukungan ya kan, siapa yang berani colek Pak Jokowi adalah mencolek Hercules, mencolek Grip Jaya kan seperti itu aja. Itu, betul. Itu kan sikap, bukan berarti itu mengintimidasi. Ini barangkali titik kesalahpahaman ya antara Bahar dengan Hercules sehingga berujung dengan ya main sosmed. Itu kan main sosmed itu. Ini gara-gara sosmed ini sebenarnya. Ya kan gara-gara kita nggak bisa mengendalikan diri. WhatsApp itu kan bagian dari sosial media. Walaupun itu alat komunikasi. Itu kan bagian dari sosial media. Jadi memang lagi-lagi kalau tidak berhati-hati dalam bersosial media. Urusannya panjang memang. Oh, iya. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari sini Bu Mimi? Ya. Satu memang harus berhati-hati dalam bersosial media karena regulasi juga sudah mengatur itu bahwa hal-hal yang kita publish, hal-hal yang kita katakan di akun sosial media kita itu harus bisa kita pertanggungjawabkan apakah nanti akan berefek kepada kerana hukum seperti itu. Yang kemudian anak-anak juga, ya saya katakan anak-anak karena di sini juga ada anak perempuan yang terlibat yaitu anak Pak Bahar Ilma. Dalam artian bahwa kadang-kadang anak-anak kita sebagai ibu kita melihat bahwa anak-anak juga gampang berkomentar, gampang mengkritisi sesuatu yang mungkin wilayahnya dia belum pantas untuk di sana atau katakan pengetahuannya masih kurang untuk itu, tapi terlibat di sana. Kemudian juga yang sekarang juga kita hati-hati juga dengan AI kan, kecerdasan buatan. Ada video-video yang buatan AI tapi mengatasnamakan seorang padahal bukan, suaranya juga seperti itu. Nah itu salah satu juga yang kami sampaikan untuk supaya lebih diperhatikan, hati-hati kepada anak-anak kita. Nah lalu hal lain bahwa sekali lagi saya tetap mengatakan bahwa
persoalan Ilma dengan Ibu Nia ini adalah juga sebenarnya bisa diselesaikan awalnya kalau tidak tidak ujuk-ujuk serta-merta langsung dilaporkan melalui kuasa hukum. Coba dilakukan komunikasi awal dulu sesama perempuan, persuasif, jalin komunikasi langsung yang sehat begitu kan. Mohon maaf Ibu, HP bukan saya yang WhatsApp, bukan dari HP saya, tapi itu dari HP ayah. Coba timbulkan, karena memang hubungan dengan perempuan ini perlu kita sehatkan ya. Saya sebagai perempuan juga agak miris dalam hal konteks itu kemudian. Nah lalu hal lain barangkali ya kita tunggulah sama-sama Mas Budi seperti apa. Pandangan Ibu terhadap laporan Gufron ini, apakah memang ada sisi yang membuat ini laporan itu akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ya, atau karena tidak memiliki unsur yang kuat mungkin ini tidak akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, atau seperti apa prediksi Ibu Mimi terhadap laporannya Gufron ini? Saya sendiri meyakini bahwa unsur bukti yang terlalu kuat itu tidak ada dan tidak akan tidak akan dilanjutkan. Unsur pidananya tidak kuat ya. Begitu. Saya berkeyakinan itu kan sebagai orang awam. Diculik, ya, kemudian menggeledah, ya kan, itu tidak ada buktinya ya, tidak seperti itu. Dan kemudian mengintimidasi secara mental anaknya Mbak Ilma ini juga nggak ada seperti itu. Ya kan. Nah, jadi kalau LP ini tidak memiliki unsur yang kuat, mestinya Gufron sebagai seorang lawyer ya, sebagai seorang advokat harusnya berhati-hati ya. Artinya kalau hanya sekedar untuk mencari panggung, ya ini panggung yang seksi memang karena yang dilawan Hercules kan gitu ya kan. Nah tetapi akan menjadi naif nanti manakala ketika ini diproses faktanya tidak seperti itu. Misalnya kenapa Hercules atau Grip datang ke rumah, ya kan tidak kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu, karena memang diminta datang, bukan menyatronin atau mendatangi. Kemudian ada semacam teror, suruh lepas jilbab segala macam, kemudian dimaki-maki, nggak ada seperti itu. Nah, mungkin Ibu melihat antar mereka sebaiknya berdamai saja, ya kan, lebih baik seperti itu daripada menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di ruang publik. Saran Bu Mimi apa? Ya, seperti saran Mas Budi juga, bahwa yang seperti yang disampaikan, daripada kita menimbulkan kegaduhan yang negara kita juga sudah banyak persoalan, ya kan, di ruang publik yang kegaduhan seperti ini, lebih bagus ya kita normalkan kembali ya, silaturahmi yang baik. Apa namanya itu? Ya, cabut laporan. Cabut laporan lah, wahai Pak Gufron ya, bahwa itu akan lebih baik karena memang hal ini juga tidak terlalu penting lah, tidak terlalu menurut saya yang krusial banget, dan mari kita bisa secara kekeluargaan ya kita bereskan, kita selesaikan seperti ya, itu. Isu ini menjadi rame ya, gempar karena kan ada judul yang dibangun oleh banyak media ya kan, Hercules menculik kan. Ya, apa yang nggak rame ya kan gitu loh. Begitulah publik dengan sosok seorang Hercules. Kalau selalu mengarahkan kalau sisi negatif seseorang itu kan selalu cepat direspon. Publik juga lupa bahwa sebelum Hercules juga menjadi raja jalanan, beliau juga adalah pejuang di daerah konflik saat itu. Oh iya. Jadi bukan raja jalanan dulu ya, bukan preman Tanah Abang dulu, pejuang dulu kan. Nah yang awal ini kenapa tidak pernah dibahas gitu, luput gitu. Kok malah masuk yang di tengah-tengah dulu. Lalu di ujung sekarang beliau adalah seorang yang humanis, agamais ya kan, bapak anak yatim, bapak pelindung perempuan dan lain sebagainya kan, ujung. Tengahnya aja yang selalu diperbincangkan, hal-hal yang sedikit, yang ranahnya apa namanya itu sebenarnya bukan ranah hal yang langsung dibombardir dan menjadi konsumsi publik seorang figur Hercules. Nah, ketika beliau dulu sebagai seorang pejuang, ya kan, kenapa itu juga tidak dibahas begitu, ya kan, bahwa seorang pejuang yang sudah mendapat penghargaan negara itu bukan abal-abal loh. Penghargaan negara itu memenuhi suatu kriteria-kriteria hal mana seseorang yang sudah berjuang mempertahankan juga
nyawa raganya kan begitu kan, makanya mendapat penghargaan negara. Nah, sangat disayangkan bahwa publik begitu cepat dengan berita-berita langsung merespon dan langsung stigma negatif ya. Nah, padahal hal-hal yang humanis dari beliau, dari Maung Hercules itu sungguh luar biasa menurut kami dan juga Ibu Nia ya, bahwa mereka adalah sosok tokoh nasional sepasang suami istri yang bisa memberi suatu hal yang lebih dingin ya, lebih sehat, lebih kekeluargaan minimal kepada sekelilingnya, konstituennya dalam masa besar Grip Jaya. Di samping itu juga bahwa kegiatan-kegiatan hal-hal sosial yang tidak terceritakan, ya kita juga akan sama-sama, kami sebagai penggiat Hercules Lover akan berupaya untuk menggaungkan, menceritakan bahwa ada untold story yang tidak terceritakan terkait figur seorang Maung Hercules. Ya, apalagi Hercules kan sudah beberapa tahun menjadi seorang mualaf ya kan. Ya. Dan Hercules dilihat dan dinilai oleh masyarakat, minimal masyarakat sekitar dia tinggal gitu. Itu memang memberikan apresiasi kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keislaman gitu ya. Misalnya bangun masjid, memelihara anak yatim ribuan katanya yang dibantu oleh Hercules setiap bulannya. Itu kan luar biasa, Bu. Kita aja yang dari lahir aja muslim ya kan, belum mampu seperti Hercules. Artinya cerita seperti itu harusnya juga dipertimbangkan. Dan hemat saya sebenarnya ketika seorang Hercules sebagai seorang muslim kemudian memberikan nasihat kepada ilma yang ada di Kedoya saat itu, ya kan, ya itu pas juga kan, kecuali misalnya Hercules itu non muslim, ya kan, lepas itu mungkin menjadi penistaan agama jatuhnya. Nah, sesama muslim memberikan nasihat, yang saya tangkap begini, ini juga informasi buat penonton ya, supaya tidak ada informasi yang bias di masyarakat. Jadi karena Hercules merasa juga adalah seorang muslim, beliau mendapatkan dan belajar agama secara serius dari banyak ustadz barangkali ya kan. Jadi seorang muslim itu dilihat dari perilakunya, bukan dari pakaiannya. Kamu pakai jilbab, tapi kok membuat chat seperti ini ke istri saya, bicaranya kebun binatang. Ya kalau kayak begitu nggak pas. Kamu pakai jilbab, buka dulu jilbabmu, baru kamu maki-maki. Jadi jilbab yang kamu pakai itu terhormat. Nah itu kan nasihat, bukan suruh buka jilbab kan gitu loh. Nah inilah kadang-kadang potongan-potongan pembicaraan seseorang tuh dijadikan judul berita, padahal itu hanya potongan berita, bukan cerita yang utuh. Inilah perlu kita berhati-hati dalam bersosial media. Ya. Nah terakhir Bu Mimi, sebagai sebuah organisasi ormas, Grip Jaya ini menurut Ibu sudah dalam posisi yang pas belum dalam menyelesaikan kesimpang siuran atau cerita penculikan yang sebenarnya bukan penculikan dan seterusnya seperti ini? Jujur bahwa kesimpang siuran ini secara organisasi ya, organisatoris yang tentunya kalau kita bahas organisasi ada motor penggerak organisasinya dalam hal ini yaitu tentunya kesekjenan, katakan sekjen lah. Karena kesekjenan, seorang sekjen juga menurut saya juga coba menjadi sebuah filter risiko terhadap seorang ketumnya. Bahwa hal-hal yang unprosedural itu coba ditiadakan, ya kan? Maksudnya kalau dikatakan bahwa Satgas Grip juga dikatakan bahwa Grip ke rumah Ilma, Satgas katakan begitu. Publik juga bisa bertanya, apakah ke rumah Ilma itu memang sudah memenuhi prosedur organisasi, kan begitu. Nah itu kan ranahnya sekjen, yang tahu juga sekjen. Kenapa sebuah organisasi besar juga kan ada cabang, ada perwakilan. Kenapa harus dari kantor pusat? Ya di cabangnya saja, misalnya Depok, kan bisa Gripnya Depok. Itu kan sebuah tata kelola organisasi yang baik. Sehingga tidak membiarkan seorang ketum yang langsung berhadapan di pagar terdepan begitu loh. Harus ada filter resiko, karena ini organisasi besar. Jadi menurut saya ada suatu tata kelola organisasi sehingga membuat ketum yang selalu jadi konsumsi publik yang duluan dihantam terlebih dahulu. Padahal itu tugasnya ritme organisasi itu kan dapurnya seorang kesekjenan, seperti itu menurut saya. Berarti ini masukan dari Bu Mimi ya? Iya, seperti itu. Agar ke depan dalam secara administrasi atau secara organisatoris, manakala ada
anggaplah kesalahpahaman dari pihak luar GRIP, harusnya sekjen atasin dulu, jangan ujuk-ujuk langsung ketum kan gitu. Masalahnya kan mungkin Maung Hercules ini kan terlalu terkenal, Bu. Itu kan, makanya orang nggak mau langsung ke sekjen, orang maunya langsung dengan Hercules kan gitu. Iya. Beliau ini kan tokoh ya kan. Dan dengan seorang baik hatinya seorang ketum Maung Hercules ya juga menerima juga begitu ya. Seharusnya kan juga ada filter ya, karena memang kalau tidak begitu akan ada ya namanya organisasi kan ada jenjangnya, ada di tingkat cabang, ada di tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Ya cukuplah di tingkat Depok dulu lah yang melakukan komunikasi. Nggak langsung DPP gitu. Jangan langsung dibawa langsung ke DPP, dan itu pun melalui tahap-tahap ya kan. Nah tapi karena memang Maung seorang yang baik hati, beliau merasa tidak ada masalah kan. Sebenarnya tidak ada permasalahan yang cukup serius, ingin berkomunikasi langsung, apalagi perempuan yang datang jauh-jauh, mungkin sikapnya ingin menunjukkan humanisnya itu, jauh-jauh datang. Secara kekeluargaan kan seorang tamu kan harus dilayani dengan baik oleh tuan rumah kan, seperti itu. Dan saya berharap sih sebenarnya setelah diskusi kita ini, saya akan mencoba mengundang Maung Hercules untuk mau podcast bersama saya di sini. Iya. Karena kita juga ingin dapatkan dari sisi Maung Hercules ini seperti apa. Ya. Dan kepada Gufron, manakala Anda juga ingin menyampaikan sisi Anda, untuk menyampaikan argumennya juga kami terbuka untuk ya kita berdiskusi di sini menyampaikan sisi Anda kan gitu. Tapi sebenarnya bagi saya ya tidak perlu diperpanjang karena hukum, karena setelah melihat dua sisi ya, dari versinya Ibu Nia yang mendapatkan intimidasi dan caci maki ya kan terlebih dahulu ya kan, dan kemudian dari sisinya Gufron, nah ini kan sebenarnya bisa diselesaikan, oh ya kita sama-sama salah paham ya, kita sama-sama emosi ya, kita sama-sama setelah berbuat salah ya mencaci dan seterusnya, ya saling bermaafkan saja ya kan. Dan bahwa terjadi penculikan kan ya, kalau ada penculikan ngapain Pak RW harus ikut ya kan, nah ada penculikan Pak RW juga ikut. Terima kasih Bu Mimi Latmila, seorang Hercules lover. Ini sebuah informasi baru nih. Selama ini orang hanya taunya Jokowi lover, Prabowo lover. Ternyata ada Hercules lover. Next. Jangan-jangan mulai saat Hercules ini boleh juga nih untuk masuk ke kontestasi 2029 ya. Bercanda Bu gitu. Iya, siap. Penonton Ruang Konsensus sebenarnya ini hanyalah ekses ya. Ekses dari dua orang tokoh besar, Pak Prabowo dan Pak Amin Rais ya kan. Pak Amin mengeluarkan sebuah video yaitu adalah fitnah ya kan, direspon oleh diehardnya atau pendukungnya Pak Prabowo ya kan untuk menasihati Pak Amin. Mungkin nasihat Maung Hercules kepada Pak Amin ini dianggap mengintimidasi. Nah karena dianggap mengintimidasi ya kan, Bahar seorang penulis ya yang pendukung Amin Rais marah. Nah ini kan sebenarnya riak aja, ekses aja. Sebenarnya ini nggak perlu terjadi. Tapi inilah namanya sebagai pengagum, sebagai orang yang mengidolakan sesuatu ya harus memang lebih bisa mengendalikan diri. Karena kalau kita salah-salah bermain politik, apalagi menggunakan sosial media, ujung-ujungnya lapor polisi. Dan saya berharap jangan sampai kita ada yang terkena lapor polisi gara-gara kita iseng bersosial media atau iseng berpolitik. Tapi kalau seorang Maung Hercules ya itu nggak usah ditanyakan. Dari masa mudanya, dari awal Pak Prabowo ada tugas ke Timur Timur, beliau itu sudah berteman dengan Pak Prabowo sejak lama. Dan kita tidak lagi bisa memahami seorang Maung Hercules sebagai seorang preman, karena saya melihatnya GRIP Jaya itu punya dimensi kegiatan yang jauh dari kata-kata preman ya kan. Jadi kalau kemudian masih dianggap sebagai preman ya saya nggak tahu. Masing-masing boleh punya sudut pandang ya. Tapi sudut pandang di Ruang Konsensus adalah sudut pandang yang positif dan konstruktif. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.